Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini, NPM 2018 015 006 11 dari kelas R7F Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah materi yang diajukan sebagai tugas individu dari mata kuliah konseling populasi khusus, yaitu kajian klien anak berkebutuhan khusus slow learner, yang dibimbing oleh Ibu Anggi Evitarini MPD sebagai dosen pengampu dari mata kuliah konseling populasi khusus. Apa itu anak berkebutuhan khusus atau yang sering kita sebut sebagai ABK? Anak dengan berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan atau bermakna mengalami kelainan atau penyimpangan seperti fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Selanjutnya ada jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunagrahita, yang kedua ada tunalaras, yang ketiga ada tunarunggu wicara, yang keempat ada tunanetra, yang kelima ada tunadaksa, yang keenam ada lamban belajar, yang ketujuh ada kesulitan belajar, dan yang terakhir ada anak berbakat. Apa itu slow learner? Slow learner atau anak lamban belajar merupakan salah satu kategori anak berkebutuhan khusus yang mempunyai skor IQ di bawah rata-rata normal dan memiliki kurang konsentrasi dalam belajar sehingga sulit untuk menerima sebuah materi di sekolah. Adapun ciri-ciri slow learner, yang pertama rata-rata prestasi belajarnya selalu rendah, yaitu kurang dari 6. Yang kedua sering terlambat dalam menyelesaikan tugas akademik. Yang ketiga, pernah tidak naik kelas, dan yang terakhir adalah daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Adapun faktor penyebab slow learner, menurut Hopkins tahun 2008, ada beberapa penyebab anak slow learner, diantaranya faktor keturunan, perkembangan otak terbatas karena kurangnya rangsangan, motivasi yang rendah, masalah perhatian, perbedaan latar belakang kebudayaan anak dalam sekolah, serta kekacauan masalah pribadi. Selanjutnya, dampak anak slow learner. Yang pertama, anak akan mengalami perasaan minder terhadap teman-temannya. Yang kedua, anak cenderung bersikap pemalu, menarik diri dari lingkungan sosial, dan lamban menerima informasi. Yang ketiga, mendapatkan label yang kurang baik dari teman-temannya. Yang keempat, hasil prestasi belajar yang kurang optimal sehingga membuat anak menjadi stres. Dan yang terakhir, membuat anak tidak naik kelas karena ketidakmampuannya mengikuti pelajaran di kelas. Selanjutnya, deskripsi karakteristik klien. PB, seorang laki-laki berusia 12 tahun, merupakan salah satu anak yang didiagnosa oleh psikolog ketika dirinya bersekolah di sekolah dasar sebagai anak berkebutuhan khusus level 4 dengan kemampuan akademik lamban belajar, yaitu slow learner, atau mempunyai kemampuan jauh di bawah rata-rata. Kemampuan berhitung dan nalar PB sangat rendah. Untuk berhitung sederhana pun, PB masih terlihat kesulitan dan masih belum mampu menyampaikan pesan dari apa yang dia lihat atau didengar. Kemampuan PB yang lamban menerima pelajaran membuatnya enggan pergi ke sekolah. Selama bersekolah, PB mendapatkan bully dari teman-temannya karena hasil belajarnya yang buruk dan kemampuan bicaranya yang tidak nyambung. Analisis kebutuhan klien. Yang pertama, sekolah berkebutuhan khusus atau minimal sekolah inklusi yang menerima anak berkebutuhan khusus seperti PB. Yang kedua ada shadow teacher, yaitu guru pendamping khusus PB ketika di sekolah untuk menuntun dirinya belajar dan menerima materi dari guru. Yang ketiga ada rancangan belajar yang mudah dimengerti dan melibatkan semua indera seperti menggambar, menonton, mendengarkan, dan membuat benda. Yang keempat, tidak memulai pelajaran sebelum anak siap belajar. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial. Potensi yang bisa dikembangkan. PB memiliki potensi untuk menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik. Ketika duduk di bangku kelas 1-2, PB sudah dapat menghafal surat Quran juz 30. Namun, karena kondisi keluarga yang semakin hari semakin tidak harmonis,
maka PB pun jarang diberikan bimbingan kembali sehingga surat-surat yang sudah PB hafalkan lupa. Semenjak dirinya tidak pergi lagi ke sekolah, PB menghabiskan waktunya dengan menonton TV di rumah dan sesekali membantu ibunya seperti menyalakan kompor, menyapu dan mengepel lantai, menjemur pakaian, dan menyiram tanaman. Hal tersebut pun dilakukan dengan instruksi yang diberikan ibunya secara berulang. Oleh karena itu, klien memiliki potensi untuk mengingat sesuatu yang lumayan sulit seperti hafalan Quran dan melakukan instruksi yang telah diberikan seperti membersihkan rumah. Adapun permasalahan yang sering muncul seperti rendahnya motivasi belajar, prestasi belajar yang semakin menurun, tidak ada kemandirian belajar dan mengurus diri sendiri, kurangnya pemahaman mengenai tata cara berperilaku yang baik atau manner, sosialisasi yang buruk baik di lingkungan sekolah maupun di rumahnya, komunikasi, kemampuan menalar dan berhitung, serta dukungan keluarga yang minim. Apa layanan BK yang tepat diberikan kepada PB? Yaitu yang pertama ada layanan konsultasi, yang kedua layanan bimbingan kelompok, yang ketiga layanan penguasaan konten, yang keempat kunjungan rumah atau home visit, yang kelima layanan konseling individu.